Halo semuanya, nama saya Nadia Denisa Alza dan di video kali ini saya berkesempatan membahas tentang kepemimpinan Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun sejak tahun 1968 hingga 1998. Setelah pergolakan politik di akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto secara resmi diangkat menjadi presiden pada tahun 1968. Ia menggantikan Soekarno yang dianggap gagal mengatasi kritis politik, ekonomi, dan sosial yang melanda Indonesia saat itu. Dengan dukungan militer dan kekuatan politik, Soeharto mulai membentuk era pemerintahan yang dikenal sebagai Orde Baru. Soeharto dikenal dengan gaya kepemimpinan otoriter, tetapi juga efisien dalam membangun dan menstabilkan negara. Di awal masa pemerintahannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Salah satu pencapaian besarnya adalah program swasembada beras, yang berhasil meningkatkan produksi beras nasional dan menjadikan Indonesia tidak bergantung pada impor. Selain itu, Soeharto fokus pada pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan sekolah. Ia juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang menjadi mitra penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, di balik pencapaian tersebut, pemerintah Soeharto tidak lepas dari kritik keras. Ia menjalankan pemerintahan yang sangat sentralistik dan tidak memberi ruang bagi oposisi politik. Kebebasan pers dibatasi dan banyak aktivitas serta lawan politik yang dibungkam. Selain itu, selama masa kepemimpinannya, muncul berbagai tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan keluarga serta kroni-kroninya. Ini memperburuk ketimpangan sosial, meskipun di atas kertas ekonomi Indonesia terlihat berkembang. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 menjadi titik balik. Rupiah jatuh drastis, harga-harga melonjak, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun. Akhirnya, gelombang gerakan reformasi pun tak terbendung. Pada Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 30 tahun berkuasa. Kepemimpinan Soeharto meninggalkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, ia berhasil membawa stabilitas dan pembangunan, tetapi di sisi lain meninggalkan catatan buruk dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Ia membangun fondasi ekonomi yang cukup kuat, tapi juga menciptakan sistem yang kurang transparan dan represif. Dari kepemimpinan Soeharto, kita bisa belajar bahwa kekuasaan besar harus diimbangi dengan tanggung jawab kepada rakyat. Pembangunan tidak cukup jika tidak disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat. Itulah sedikit pembahasan tentang kepemimpinan Soeharto. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa memberi wawasan tentang sejarah politik Indonesia.